Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa. Ya, kiranya Tuhan terus menolong kita dalam setiap pergumulan dan permasalahan-permasalahan kita. Ya, beberapa hari ini saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman jemaat pengerja yang memang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Perekonomian lagi sulit. Saudara mengalami nggak itu? Mengalami? Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal supaya kita mengerti sebenarnya situasi sulit yang kita alami ini oleh karena apa. Apakah yang menyebabkan kita masuk dalam situasi-situasi sulit dalam keuangan kita? Apakah memang Tuhan tidak memberkati kita? Ataukah memang ada kesalahan yang kita lakukan sehingga kita mengalami banyak pergumulan dalam hal keuangan? Firman Tuhan ini saya beri judul menjadi pengelola yang baik. Katakan pengelola 2-3 iya. Ya, saudara bukan pemilik. Engkau pengelola, saudara. Ada pengelola yang baik, ada juga pengelola yang tidak baik. Kecukupan kita ini ditentukan seberapa baik kita mengelola berkat Tuhan. Seberapa jujur kita mengelola berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Inilah yang menentukan apakah kita hidup berkecukupan atau malah kekurangan dalam hidup ini. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjadi bahan perenungan bagi saudara, dan saya berdoa juga saudara hidup di kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mulai belajar firman Tuhan. Kita buka kitab Amsal 10 ayat 22. Ini firman yang sangat sering kita dengarkan. Kita baca bersama 2-3 iya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada kata berkat, ada kata susah. Tapi kenapa kita gak kaya-kaya? Kok hari ini malah kita susah? Apakah Tuhan tidak memberkati kita? Ini pertanyaan yang harus saudara jawab. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara dan saya dalam hal keuangan, engkau harus mendapatkan support dari sorga. Engkau gak bisa hidup tanpa bantuan sorga. Saudara harus benar-benar mendapat dukungan penuh dari sorga. Engkau harus terhubung dengan keuangan sorga, baru engkau bisa menjadi kaya, Bapak Ibu. Kalau engkau di luar sistem keuangan sorga, sistem keuangan atau ekonomi sorga, bagaimana mungkin keuangan sorga bisa masuk dalam perekonomianmu? Engkau harus menyatu dengan keuangan sorga, barulah berkat ini bisa masuk ke dalam pundi-pundi. Dan untuk mendapatkan bantuan dari sorga, support keuangan dari sorga, ada syaratnya, Bapak Ibu. Ada syaratnya. Kalau kita ingin mendapatkan bantuan dari sebuah bank, maka saudara harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank tersebut. Betul nggak? Ada yang punya pinjaman di bank di sini? Atau semua mapan? Gak ada punya pinjaman? Puji Tuhan, saya ada. Emang kita bisa minta uang kepada bank, lalu bank katakan ini pakailah? Kan nggak begitu. Ada beberapa syarat yang saudara harus penuhi, barulah keuangan bank itu dialirkan kepada saudara. Ada jaminan, ada usaha, baru nama baik saudara terjaga di bank. Ketika dicek BI checking ya, tidak ada blacklist di nama saudara. Ada beberapa syarat yang saudara harus penuhi supaya keuangan bank itu bisa mengalir ke dalam pundi-pundi saudara. Tidak pernah berkata, aku percaya kepadamu Pak, ini pakailah uangku 1 miliar. Gak ada. Bank manapun gak ada begitu.
BI checking itu kan menentukan karakter kita. Kenapa perlu dicek riwayat pembayaran kita di sebuah bank atau di bank di seluruh Indonesia ini online semua tuh BI checkingnya. Oh ini pernah telat ini 2 tahun. Baru dicek apa permasalahannya, kenapa telat pembayarannya. Ternyata tidak ada kabar. Ini ternyata nasabah yang tidak bertanggung jawab. Nah, bank juga melihat karakter dari seorang nasabah, dan itu sangat menentukan apakah bank mau memberikan pinjaman atau tidak. Apalagi di hadapan Tuhan, karakter saudara menentukan apakah Tuhan mempercayakan hal besar kepadamu atau tidak. Malah mungkin kita minta kelimpahan kepada Tuhan, tetapi kita tidak punya karakter yang bisa dipercaya oleh Tuhan sebagai pengelola. Ketika Tuhan memberikan sesuatu, kita anggap kita sebagai pemilik. Pemiliknya itu Tuhan, dan kita hanya sebagai pengelola. Amin. Amin. Ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi agar keuangan bank itu bisa mengalir kepada kita. Apapun bank, BRI, BNI, Sumut, Mandiri, CU, apa lagi Pak? Saudara jangan pernah nggak tahu apa lagi? BCA. Ada juga BCA yang lain dan pakai syarat juga. Apa itu? Bank sentral apa BCA? Bank sentral Asia. Nah kali ini bukan Bank Sentral Asia, Bank Sentral Allah. Oh ya. Kalau saudara ingin mendapat dukungan keuangan dari BCA, Bank Sentral Allah, maka saudara harus penuhi syarat-syaratnya. Lucu rasanya saudara mau uangnya tapi nggak mau memenuhi syaratnya. Baru kita ngomong cepatlah bang, cepatlah cairkan uang itu. Dari mana bang bisa mencairkan uang itu kalau persyaratannya tidak kita penuhi? Kita pun begitu kepada Tuhan. Cepatlah Tuhan berkati aku. Hari ini aku sangat butuh Tuhan. Berikanlah aku sejumlah uang. Cepat Tuhan. Tuhan berkata cepat, cepat, cepat. Persyaratannya penuhi dulu, gitu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Gak bisa desak Tuhan cepat-cepat ngasih kita uang. Gak bisa lupa itu. Sampai di sini saudara mengerti. Selama ini kita hanya berharap belas kasihan Tuhan terus. Kasihanilah aku Tuhan. Tidak ada bedanya kita sama pengemis kan. Kasihanilah saya Pak. Kasihanilah saya itu. Itu mental kita di hadapan Tuhan. Hanya memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mencurahkan belas kasihannya, mencurahkan bantuannya kepada kita. Hari ini kita harus memahami bahwa untuk mendapatkan support, dukungan dari keuangan dari surga, ada bagian yang harus kita lakukan. Amin. Salah satu syarat untuk mendapatkan pertolongan keuangan dari surga, dari Tuhan, dan ini mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Apa syaratnya itu? Saudara harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Jangan pernah berharap surga memberikan lebih kepadamu kalau engkau tidak bisa mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Ini mutlak Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan tidak punya perencanaan yang baik. Apa yang diberikan Tuhan segitu juga dihabiskan. Orang dunia saja punya perencanaan yang baik. Keuangan mereka terkelola dengan baik. Kalau mereka gajian sekian persen ini untuk kebutuhan sehari-hari, sekian persen ini untuk uang sekolah anak-anak, sekian persen ini untuk jalan-jalan, sekian persen untuk kebutuhan yang lain. Orang dunia saja mengelola keuangan dengan baik, masa anak-anak Tuhan tidak? Apalagi kaum karismatik ini imannya besar sekali. Uang tinggal sedikit, makan pangsit dulu kita Pak.
Tapi mak uang sekolah anak-anak nanti gimana? Dapat di situ ya nanti. Imannya bisa kali. Terkejut Tuhan. Rodono nih. Betul apa betul? Saya lihat iman saudara sebesar itu. Gak bisa begitu Bapak Ibu. Katakan sebelahnya, gak bisa begitu ya Kak bilang. Aduh, mau jadi apa kita ini? Kurang Tuhan. Tuhan bilang kau yang habiskan. Kok bisa kurang Tuhan? Aduh. Adanya nanti itu. Ditolong Tuhan nanti itu. Gak bisa Bapak Ibu. Makanya kita sering hidup dalam kejutan. Kita sering mendapat kejutan kan? Bagaimana kejutan yang saudara alami? Mak, bayar uang kuliah mak. Terkejut. Gak ada simpanan. Hidup kita penuh kejutan. Gak mengerti kata-kata kami. Sikit-sikit terkejut. Mak, babi kita hilang mak. Terkejut. Kenapa? Uang kita udah banyak dimakan babi itu. Beli bibitnya mahal, beli pakannya mahal, semua kita investasikan untuk pinahan itu gitu. Begitu dia hilang, terkejutlah kita. Gak punya simpanan yang lain. Ini dia. Siapa di antara kita yang selalu ingin mendapatkan kejutan? Kejutan ini kan enak ya. Surprise. Sikit-sikit terkejut. Lalu kita berusaha mengetuk pintu sorga. Iya kan? Udah terkejut kita kan? Kita ketuk pintu tetangga nggak dibuka. Kita ketuk pintu Pak Gembala nggak dibuka juga. Lalu kita loncat sorga Tuhan. Kami Tuhan nggak tenang di sorga gara-gara saudara. Saudara ketuk-ketuk pintu sorga. Begitu pintu sorga tidak terbuka juga. Lalu apa yang saudara lakukan? Ketuk pintu CU, ketuk pintu BNI, dan lain-lain. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang begitu, amin. Sini orang makan semua. Haleluya. Dari ayat firman Tuhan ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara mau kaya enggak? Arti kata berkat salah satunya adalah hikmah. Coba tak? Hikmat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, Bapak Ibu. Kok bisa kaya dengan hikmat? Karena dengan hikmat itu kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, hari ini kita nggak punya hikmat untuk mengelola keuangan, apalagi keuangannya sedikit. Bagaimana bisa mencukupkan untuk kebutuhan kita sehari-hari yang kita terima hanya sedikit seperti ini, sedikit seperti ini? Untuk itu kita butuh hikmat Tuhan. Supaya dengan hikmat itu kau bisa kelola keuangan. Kenapa bisa susah? Gak punya hikmat. Kalau saudara punya hikmat, saudara tidak panas susah-susah mengelola keuanganmu. Makanya jelas berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, hikmat Tuhanlah yang menjadikan kaya, sehingga dengan hikmat itu susah payah tidak menambahi kita. Amin. Hikmat itulah yang kita gunakan untuk mengelola keuangan ini. Jadi tinggalkan sistem kejutan-kejutan itu, Bapak Ibu. Mulai pakai hikmat Tuhan. Amin. Kita memang ditugaskan sejak awal untuk mengelola. Ketika Tuhan mau menciptakan manusia, lebih dulu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, menciptakan Taman Eden. Di sana ada 4 sumber air yang mengalir. Salah satunya pison. Pison ini di bawahnya ada emas, ada kekayaan di Taman Eden. Apa tuh
tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia, peliharalah itu, kelolalah itu. Sejak awal Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk mengelola kekayaan Tuhan. Tetapi karena dosa, manusia kehilangan hikmat Tuhan, sehingga manusia tidak lagi mampu mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kenapa saya katakan itu akibat dosa? Dari mana saya tahu bahwa akibat dosa lah maka manusia mulai kehilangan hikmat Allah untuk mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan kepada manusia? Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia punya kemampuan untuk mengatur alam semesta ini, mengatur, memberi nama tumbuh-tumbuhan, memberi nama kepada hewan-hewan, dan menata semua sedemikian rupa supaya semua berjalan dengan baik. Manusia punya kemampuan untuk mengelola, Bapak Ibu. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, maka hikmatnya mulai hilang. Mazmur 111 ayat 10, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan, 111 ayat 10 kan? Ya, orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmat Tuhan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, yang terus hidup bergaul dengan dosa, maka dia akan kehilangan hikmat Tuhan. Bukan hanya hikmat Tuhan, dia menjadi orang yang tidak berakal budi. Akal budilah yang kita pakai untuk mengelola segala sesuatu dengan baik, sehingga manusia tidak punya lagi kemampuan untuk mengelola. Oleh sebab itu di dalam Alkitab ada lebih dari 2000 ayat yang berbicara tentang harta, kekayaan, dan uang. Lebih dari 2000 pengajaran di dalam Alkitab yang menasehati kita, yang menasehati para pembacanya tentang kekayaan, harta, dan uang. Kenapa sampai lebih dari 2000? Karena memang begitu pentingnya mengelola keuangan. Jemaat tahu bagaimana mengelola keuangan supaya dia bisa berkecukupan. Bahkan sepertiga dari perumpamaan yang dilepaskan Tuhan Yesus itu berbicara tentang uang. Alkitab banyak mengajarkan tentang keuangan surga. Makanya kita harus menjadi pengelola yang baik, yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan karena di balik uang ada tanggung jawab yang besar. Semakin besar harta yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab kita. Lukas 12 ayat 48. Ayat B, kita baca dari kata setiap orang yang di tengah. Yuk, 2, 3, iya. Daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi. Nah, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melimpahkan berkatnya sampai berlebih-lebih kepada kita. Tapi pertanyaannya satu, siapkah saudara dituntut tanggung jawab oleh Tuhan? Semakin banyak berkat Tuhan, semakin banyak tanggung jawabmu. Semakin besar pemberian Tuhan, semakin besar pula tanggung jawabmu, Bapak Ibu. Kita begitu sederhana memikirkan berkat Tuhan. Pokoknya Tuhan berkati aku hari ini. Apakah saudara siap dengan tanggung jawab di balik berkat itu? Banyak orang hari ini bergumul tentang keuangan karena mereka tidak siap dengan tanggung jawab itu. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan berikan. Habis begitu saja. Pernahkah saudara mengalami, kau baru panen, kau baru gajian Bapak Ibu, tapi di tengah bulan tiba-tiba semuanya habis. Lalu kau bingung, kemana ya uangku kok habis? Pernah nggak ngalami itu?
Sering. Maaf Bapak Ibu ya, engkau gak tanggung jawab di situ. Seandainya kita menjadi pengelola yang bertanggung jawab, kita akan tahu kemana aliran uang kita. Makanya supaya kita bisa menjadi pengelola yang baik, kita bisa mempunyai tanggung jawab sebagai pengelola yang baik. Makanya saudara dan saya harus mulai menjaga hati mulai hari ini. Katakan hati 2, 3 iya. Ini kemana lagi nih? Maksud Bapak ini tiba-tiba ngomong hati. Tahu saudara? Ada firman Tuhan yang berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana harta hatimu berada, kesanalah hartamu mengalir. Di mana hatimu berada, kesanalah uangmu mengalir, Bapak Ibu. Kalau hati kita ada kepada orang tua kita, uang kita akan mengalir ke sana. Dulu kalau hati kita terikat pada perjudian, uang kita akan mengalir ke sana. Ibu-ibu, kalau hatimu ada di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, uangmu pasti mengalir ke Shopee. Apa itu Pak? Shopee pura-pura nggak tahu. Kita harus menjaga hati, karena di mana hati kita berada, ke sana uang kita mengalir. Kalau kita tidak menjaga hati, kita tidak bisa menjadi pengelola yang baik, karena kita akan sembarangan menggunakan berkat Tuhan itu. Di tangan orang baik, maka uang akan dipakai untuk kebaikan. Di tangan orang yang murah hati, maka uang akan dipakai untuk menolong orang lain. Di tangan orang yang jahat, maka uang akan dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Sampai di sini saudara mengerti? Di tangan orang yang baik hati, maka uang akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Di tangan orang yang murah hati, maka uang akan digunakan untuk menolong orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang saya katakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan, bukan milik. Engkau hanya pengelola, tapi engkau merasa itu milikmu dan engkau berhak menghabiskan semua. Engkau berhak menggunakannya kemana saja tanpa kau bertanya kepada Tuhan, mau saya apakan berkatmu ini Tuhan. Makanya tidak heran kalau banyak orang-orang Kristen mengalami kesulitan dalam keuangan hari ini. Saya bukan sedang menghakimi saudara, saya ingin berkata apa adanya. Saya ingin menyampaikan kebenaran kepada saudara supaya kita terlepas dari masalah ini. Amin. Kalau saya jaga-jaga perasaan saudara, saudara akan keluar dari masalah keuangan ini. Hatimu akan menentukan aliran uangmu. 1 Timotius 6 ayat 10. Perhatikan firman Tuhan ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bagaimana ciri-ciri orang cinta uang, Bapak Ibu? Coba sebutkan yang saudara tahu. Di sini nggak ada yang cinta uang soalnya Pak. Jadi kami nggak tahu Pak. Ini memang keluarga malaikat semua ini. Saya kasih tahu ya. Semoga nggak ada di sini. Salah satu ciri-ciri orang yang cinta uang itu, katakan bersama dengan saya, pelit 2, 3 iya. Cintakan dia sama uangnya. Ditahan-tahannya, diremes-remes uang itu. Tapi uang itu menderita. Ya kan uangnya. Kalau uang itu bisa ngomong saudara, betapa menderitanya di tangan saudara. Dia ingin bebas, dia ingin jalan-jalan, berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain. Hari ini di rumah orang miskin, minggu depan di rumah orang kaya. Dia juga ingin begitu loh. Ibu saudara pegang dia terus, stres dia jadi uang. Coba bilang sebelahnya, itu bukan idat kan bilang.
Orang yang cinta uang akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang pelit akan mengalami berbagai macam duka dalam hidupnya. Kalau saudara nggak percaya, saya buka ya Amsal 11 ayat 24. Ini supaya kita nanti dapat intinya ya. Kita baca 2-3 iya. Ada yang menyebar harta, tapi ada yang pelit, namun yang tertegur katakan amin. Ini kan bahasanya halus ini ya. Yang menghemat secara luar biasa bilang aja pelit udah. Tapi itu nggak ada di sini, amin. Nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Di situ ada. Ayo 25 ya, biar jelas ya. 2-3 iya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dia sendiri. Makanya saudara, kenapa nggak datang-datang berkat kepadamu? Maka engkau jarang memberi berkat kepada orang. Tersinggung lah. Saya tahu di luar masih banyak gereja. Tapi saya percaya saudara tahan banting di sini, amin. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi berkat loh. Bukan hanya berkat kelimpahan. Saya katakan saudara harus terhubung dengan sistem keuangan surga. Ini dia. Ayat selanjutnya, ayat berapa sekarang? 2-3 iya. Siapa menahan gandum, tetapi berkat turun yang menjual gandum. Dikatakan juga yang memberi gandum, Bapak Ibu. Berkat turun di atas kepalanya. Yang mengerti katakan amin. Saudara nggak bisa, engkau tidak mau terkoneksi dengan keuangan sorga, tapi kau mau uang dari sorga, nggak boleh. Kita harus melekat. Kenapa seorang anak itu melekat dengan keuangan bapaknya? Uang bapaknya milik dia. Beda sama ibu. Kalau ibu kan uang suami, uang dia. Uang dia. Uang suami, uangku, uangku. Tapi itu nggak ada di sini, amin. Iya lah Pak, karena suami itu nggak punya uang. Ya, saudara jangan menahan. Dikatakan ia dikutuki orang. Bagaimana mau bahagia? Pasti mengalami berbagai duka. Dia tidak diberkati, malah ia dikutuki orang. Disitulah letak duka cita kita. Saudara percaya nggak orang pelit itu bisa berubah? Katakan sebelahnya, sulit ya gak dia? Kenapa? Saudara nggak ngomong ke sebelahnya takut? Atau karena merasa dia juga gitu ya? Sulit Bapak Ibu. Ya kita lihat ya, ini mungkin ayat-ayat yang jarang saudara baca. Khotbah 5 ayat 9. Yang di dalam kurungan ya. Oke, kita baca yuk. 2-3 iya. Siapa mencintai uang, dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Siapa yang mencintai uang, siapa yang pelit tadi, tidak akan puas dengan uangnya. Makanya dia selalu memburu uang, dia selalu mencari uang, dia tidak pernah melepaskan uang, dia selalu merasa butuh, dia selalu merasa kurang. Makanya orang pelit ini sulit berubah. Dia selalu merasa nggak puas, dia selalu merasa nggak cukup untuk dirinya. Tapi kalau kita mau bebas dari penjajahan keuangan ini, kita harus berubah menjadi orang-orang yang mau memberi dan memberi. Amin Bapak Ibu. Ini orang yang tidak puas, ini orang yang pelit.
2 Korintus 9 ayat 6. Saya baca, kita baca ayat Alkitab dengan beberapa ayat ini. Kita baca ayat 6, 2, 3 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit dan orang yang menabur banyak. Ayat 7, hendaklah masing-masing jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. 8, dan Allah sanggup malah berkelebihan. Katakan Allah sanggup 2, 3 iya. Allah sanggup melimpahkan. Saya coba buka kata aslinya dari bahasa Yunani. Kata sanggup ditulis dengan kata donateo. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Dikatakan Allah donateo. Apa artinya donateo? Allah akan membalaskan budimu. Allah akan membalaskan kebaikanmu supaya kamu senantiasa, supaya kamu selalu berkecukupan, Bapak Ibu. Donateo, Allah akan membalaskan kebaikanmu, itu janji Tuhan. Sehingga setiap orang yang menabur banyak akan menerima banyak dari Tuhan, karena Allah akan membalaskan budimu. Donateo. Anak-anak Tuhan, jangan takut kekurangan ketika kau menabur banyak. Amin. Lukas 6 ayat 38. Kita baca 2, 3 iya. Berilah dan kamu akan diberi. Yang dipadatkan, yang dikocak, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab kalau Tuhan membalaskan budinya, Dia akan padatkan, digoncang lagi, dipadatkan lagi, digoncang lagi, dipadatkan lagi, sampai Tuhan memberikan dengan limpah. Saya terus mengulang-ulang ayat ini supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai kapan kita bertahan dengan situasi seperti ini? Segala sesuatu serba sulit. Amsal 19 ayat 17. Saya buka semua. 2 ayat 17. 2, 3 iya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, yang akan membalas. Jelas Bapak Ibu. Allah donateo akan membalaskan budimu. Ayat ini menegaskan lagi, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah sedang menghutangi Tuhan, dan Tuhan akan membayarkan hutangnya. Satu Yohanes 3 ayat 17. Kita baca 2, 3 ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah berkat Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadilah pengelola yang baik, saudaraku. Itu syarat yang mutlak yang harus kita penuhi kalau kita selalu ingin hidup dalam kecukupan bahkan kelimpahan. Jangan ketika hasil panenmu melimpah, berkat yang kau terima dari Tuhan lebih dari biasanya, mulai kau berkata dalam hatimu, aku mau beli apa? Aku mau beli apa hari ini? Kita mulai menaikkan standar hidup kita. Padahal Tuhan ingin ketika Tuhan memberikan lebih kepadamu, bukan standar hidupmu yang kau naikkan, tapi standar pemberianmu lah yang kau naikkan. Semakin banyak yang harus kau beri, karena semakin banyak yang diberikan Tuhan.
Karena dari mata lah, dari apa yang kita lihat itu turun ke hati. Mulai muncullah keinginan untuk membeli apa yang dilihat oleh mata tersebut. Karena dia tidak menjaga telinganya, dia mendengar orang-orang sana ada kulkas baru, mesin cuci baru, mobil baru, semuanya baru. Lalu dia protes ke suaminya, "Pak, gak boleh lihat tetangga kita itu semuanya baru, Pak." Yang mana yang itu? Dia lihat, iya, mobil baru, kulkas baru. Lalu dia kembali kepada istri, "Ma, kulihat dia ada istri baru. Bagaimana menurutmu?" "Oh, kalau itu jangan kata istrinya." Nah ini mulai menaikkan level atau standar kehidupannya, standar gaya hidupnya, bukan menaikkan standar pemberiannya. Tahukah saudara, salah satu cara bersyukur kepada Tuhan adalah mengelola berkat Tuhan dengan baik. Amin. Jadi bukan hanya mengucap syukur terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. No. Salah satu ucapan syukur yang nyata yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah ketika kita mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kalau saya berikan uang kepada anak saya, "Nah, ini uang sekolahmu dan ini uang sakumu." Saya berharap dia gunakan uang itu pada porsinya, pada tempatnya. Tetapi berhari-hari kemudian saya tahu ternyata uang yang saya berikan itu bukan untuk uang sekolah, bukan untuk uang saku, tapi dihabiskannya untuk judi online, dihabiskannya untuk membeli baju-baju bagus, sepatu yang bagus. Sebagai orang tua, apakah saya tidak kecewa? Saya pasti kecewa. Di hari berikutnya, saya tidak mempercayakan uang lagi kepada dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu mudah mengenal isi hati Tuhan. Kalau hari ini kau tidak bisa dipercaya, atau tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, yakinlah besok Tuhan tidak percaya lagi kepadamu. Amin. Kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, kalau malah berkat itu dengan baik, maka Tuhan akan tambah-tambahkan berkatnya dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Kadang kita serakah Bapak Ibu. Kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Jangankan mengelola keuangan itu, jangankan mengelola berkat itu, bagian Tuhan pun kita tilap, bagian Tuhan pun kita curi. Orang banyak berdebat sekarang tentang persepuluhan, betul apa enggak? Oh, enggak ada itu persepuluhan, itu perjanjian lama. Sejak Yesus lahir ke dunia ini, gak berlaku lagi persepuluhan. Sering saya katakan kepada teman-teman pekerja, kalau begitu, sobek aja perjanjian lamanya semua. Untuk apa kita baca kitab Kejadian? Untuk apa kita percaya kepada kitab Kejadian? Untuk apa kita membaca tentang apa lagi? Tentang raja-raja, nabi-nabi, koyak saja semua. Lalu mungkin orang berkilah, oh enggak Pak, itu masih berlaku. Yang tidak berlaku itu hanya tentang persepuluhan. Dasar pelit. Bisa begitu, hanya tentang persepuluhan yang tidak berlaku katanya. Kalau yang 1/10 saja kau tidak bisa dipercaya, apalagi yang 90. Ya, yang 10% saja tidak jelas, bagaimana Tuhan mau memberikan yang 90% lagi? Ayo, kita introspeksi diri Bapak Ibu, supaya kita terbebas dengan hal-hal ini. Tahu nggak saudara apa gunanya kita memberi persepuluhan? Perhatikan Bapak Ibu, saudara yang sama sekali tidak memberi persepuluhan, dengarkan firman Tuhan. Apa gunanya kita memberi persepuluhan, Pak? Yang pertama, melatih ketaatan kita. Tuhan katakan kembalikan ke rumah Tuhan. Saudara harus kembalikan apapun teologiamu. Firman Tuhan jelas itu miliknya Tuhan.
melatih ketaatanmu. Yang kedua, melatih kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, meskipun 10% dari penghasilanku ini kuberikan ke rumah Tuhan, aku masih sanggup bertahan hidup sepanjang bulan ini. Karena Tuhan yang memelihara hidupku. Melatih kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa kita hidup dari Tuhan, bukan hidup dari 90% itu. Amin. Yang ketiga, untuk apa kita memberi persepuluhan? Untuk mengingatkan kita bahwa kita hanyalah seorang pengelola, bukan pemilik. Mengingatkan kita bahwa ternyata ini punya Tuhan, ini bukan milik. Lukas 16 ayat 11. Kita baca 2-3 ya. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12, 2-3 iya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan mengerti? Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, kalau kamu tidak setia kepada harta Tuhan yang 10% itu, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Siapakah yang mau menyerahkan 90% lagi kepadamu? 10% saja kau tidak. Apalagi yang 90%, yang 10% saja tidak jelas, apalagi 90%. Siapakah yang mau mempercayakan 90% hartamu itu kepadamu? Ayo Bapak Ibu, harusnya kita mulai jenuh dengan hidup kekurangan. Beralihlah kepada hidup yang berkelimpahan. Tinggalkan cara-cara lama kita itu. Kita harus setia. Dalam hal mamon kita harus jujur. Jangankan jemaat, pendeta aja nggak jujur dalam hal mamon. Gembala-gembala banyak memperkaya dirinya dengan persembahan jemaat. Persepuluhan jemaat masuk ke kantong pribadinya, pada itu untuk operasional gereja, untuk penginjilan, untuk pembukaan PSBI baru. Kesanalah kepuluhan itu ditempatkan. Kalau pendeta saja nggak jujur masalah mamon, masalah yang kecil, teladan apa yang mau diberikan kepada jemaat? Kalau pendeta saja tidak lulus dalam hal mamon, jangan bicara yang lain. Semua omong kosong itu. Lihat perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang mendapat 5 talenta, dia kelola 5 talenta, mendapatkan 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang menerima 2 talenta, diusahakan dikelola menjadi 2 talenta, bertambah 2 talenta menjadi 4 talenta. Yang punya 1 talenta dikubur, tidak dikelola, tidak bertanggung jawab. Tuhan katakan, ambil yang 1 talenta itu, berikan kepada yang menjalankan talenta itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kemana 90% yang tidak diberikan Tuhan kepadamu itu? Diberikan kepada orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Berkatmu diberikan kepada orang lain. Ayo, saya nggak tahu di gereja mana ada pengajaran seperti ini. Di mana ada pengajaran yang jujur seperti ini, saya nggak tahu. Apakah masih relevan hari ini diajarkan seperti ini? Tapi saya sekali lagi berkata, saudara, saya rindu melihat saudara diberkati oleh Tuhan. Bertanggung jawablah, kelolalah dengan baik. Itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Jadi pelajarannya adalah hidup berkecukupan, bukan hanya berbicara tentang Tuhan memberkati atau tidak. Hidup berkecukupan juga berbicara tentang engkau kelola dengan baik atau tidak. Jadi jelas hari ini
Hidup kita berkecukupan hari ini atau tidak bukan ditentukan Tuhan memberkati kita atau tidak. Hidup kita berkecukupan hari ini juga ditentukan apakah selama ini kita mengelola dengan baik atau tidak. Untuk apa Tuhan berkati engkau kalau engkau tidak bertanggung jawab, kalau engkau tidak kelola itu dengan baik. Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan kalau kita mengalami kekeringan. Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan kalau hari ini kita kekurangan. Karena hidup berkecukupan atau tidak bukan ditentukan oleh berkat Tuhan saja, tetapi apakah kita menjadi pengelola yang baik atau tidak. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang merasa setelah ikut Tuhan keuangannya semakin sulit? Gak ada ya? Siapa di sini yang setelah ikut Tuhan keuangannya semakin makmur? 1, 2, 2.000 orang, 3.000 orang, dari 100.000. Dari 100.000 orang tuh ada 4.000 orang. Ada yang berkata begini, Pak, sejak ikut Tuhan tambah banyak utangku. Itu kira-kira salah siapa? Coba saudara jawab. Saya tanya balik, emang sebelum ikut Tuhan kok gak punya hutang? Punya banyak. Jadi kenapa kau salahkan Tuhan? Memang dari dulu kerjamu menambah-nambah hutang. Kita adil kepada Tuhan. Masa kita bilang sejak ikut Tuhan bertambah hutang Pak? Emangnya dulu gak punya hutang? Kecuali dulu gak punya hutang. Kalaupun hutangmu menjadi ada dan bertambah setelah ikut Tuhan, pasti juga itu bukan kesalahan Tuhan. Kami juga berhutang Bapak Ibu. Kami berhutang. Dan saya rasa 90% pegawai negeri pasti berhutang. Tapi kami berusaha mengelola hutang dengan baik. Kalau bahasa sehari-harinya begini, kita berhutang tapi hasilnya nampak. Kami berhutang untuk membeli tanah, kami berhutang untuk membangun rumah, kami berhutang untuk membeli kendaraan. Hasilnya ada Bapak Ibu. Tapi malang bagi kita berhutang dan berhutang, tapi hasilnya nggak kelihatan. Apakah ini salah Tuhan? Tuhan sudah jatuh tempo Tuhan. Terus Tuhan. Ayo, kita gali ya isi hati kita yang dalam ini. Kalau hasilnya nampak, pasti Tuhan perjuangkan. Yang mengerti kata-kata pasti Tuhan bantu, pasti Tuhan tolong. Tapi kalau kita berhutang untuk beli tas Hermes, berhutang ya untuk beli baju baru, no. Nggak boleh Pak beli baju baru, boleh, tapi jangan dari hutang. Untuk apa kita dipuji orang punya baju baru, tapi kita menjerat diri di dalam hutang? Kalaupun saudara berhutanglah untuk sesuatu yang bisa nampak hasilnya, amin. Untuk usahamu, untuk sekolah anak-anak mungkin. Dan jangan lupa, jadilah orang-orang murah hati. Karena itu syaratnya untuk menerima bantuan dari Bank Sentral Allah nanti Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan cerita Yusuf. Kenapa Yusuf begitu diberkati keuangannya? Dia manajer di tanah Mesir, dia mengatur keuangan di tanah Mesir. Sampai Fir'aun kerjanya santai-santai aja, ada Yusuf yang mengatur semua. Kejadian 39 ayat 1, saya akan tutup di cerita ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya itu bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kenapa Yusuf bisa selalu berhasil? Ayat 3 tadi. Saudara camkanlah ini. Kenapa Yusuf selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan? Kembali ke Amsal 10 ayat 22 tadi. Karena Yusuf memiliki hikmat Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Karena dengan hikmat itu kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Hikmat Tuhanlah yang menghindarkan kita dari segala kesusahan dalam hal keuangan. Dengan hikmat ini Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Lihat Bapak Ibu, dipercayakan hal yang lebih besar. Maka saya katakan tadinya 10% saja kok gak bisa dipercaya. Bukan saya menginginkan uang 10% saudara, enggak. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Harta orang lain diberikan kepada Yusuf, harta Tuhan pun dipercayakan kepada saudara. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Yusuf menjadi pengelola yang baik. Dia lakukan tugas dengan baik. Maka pekerjaan-pekerjaan besar pun menanti Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu saudara meninggalkan masa-masa sulit dalam hal keuangan. Sudah saatnya kita menjadi berkat, Bapak Ibu. Amin. Jangan takut. Jangan takut melepaskan apa yang di tangan. Berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bantu orang-orang miskin. Tabur sebanyak-banyaknya, karena Tuhan akan membalaskan budi. Kalau Allah berkat Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan harta yang besar ke dalam pembendaharaan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita bangkit berdiri.